Sebelum mendengar pendapat saya mengenai perlindungan dan penegakan hukum bagi masyarakat Indonesia, alangkah sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih perlindungan dan penegakan hukum itu. Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan penegak hukum untuk melindungi hak-hak dari subjek hukum agar hak-hak tersebut tidak dilanggar. Sedangkan penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia? Apakah sudah berjalan dengan benar? Menurut pendapat saya, hukum di Indonesia masih belum menyeluruh, di mana masih ada perbedaan antara penegakan hukum untuk pejabat tinggi dengan masyarakat kalangan bawah. Istilahnya hukum di Indonesia itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Maksudnya yaitu keadilan di negeri tercinta ini lebih tajam menghukum masyarakat kalangan bawah dibandingkan dengan pejabat-pejabat tinggi yang seakan-akan memiliki hak istimewa dalam hukum. Contohnya seperti kasus seorang nenek yang didakwa mencuri 7 batang pohon jati di lahannya sendiri dan terkena ancaman pidana 5 tahun penjara. Sedangkan rata-rata hukuman sepanjang 2019 yang dijatuhkan pengadilan terhadap koruptor hanya 2 tahun 7 bulan. Padahal para koruptor itu telah merugikan negara hingga miliaran rupiah, akan tetapi hukuman yang mereka dapatkan sangatlah ringan. Hal itu menyebabkan kebanyakan masyarakat berpikir bahwa hukum di Indonesia itu dapat dibeli. Yang punya jabatan, nama dan kekuasaan, dan punya uang banyak pasti aman dari gangguan hukum walaupun aturan negara dilanggar. Bahkan sampai ada pengakuan dari masyarakat bahwa karena hukum di Indonesia dapat dibeli, maka aparat penegak hukum tidak dapat diharapkan untuk melakukan hukum secara menyeluruh dan adil. Hal itu tidak sesuai dengan prinsip Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang nyatanya, prinsip itu belum benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi di sisi lain, semakin kesini hukum di Indonesia semakin membaik. Contohnya yaitu beberapa prestasi yang berhasil ditorehkan oleh penegak hukum Indonesia seperti penangkapan Joko Chandra dan Maria Lumowa oleh Lembaga Kepolisian Republik Indonesia, dan dari KPK yang berhasil menangkap buronan kasus korupsi Nur Hadi, dan dari Kejaksaan Agung yang membuka kembali kasus Jiwasraya. Tak luput dari itu, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran hukum. Salah satunya yaitu penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini berlaku dalam kasus Brigjen Pol Prasetyo Utomo yang terbukti membantu pelarian dan keluar masuknya Joko Chandra di Indonesia. Jadi kesimpulannya, agar hukum di Indonesia menjadi lebih baik, maka penegakan hukum yang keras harus lebih diapresiasi lagi. Dan pada dasarnya, perlindungan hukum tidak akan terwujud apabila penegakan hukum tidak dapat dilaksanakan. Dan harapan saya, semoga hukum di Indonesia ke depannya menjadi lebih baik lagi. Tidak ada lagi penyelewengan kekuasaan, aparat penegak hukum semakin tegas, buronan korupsi yang belum tertangkap segera tertangkap, adanya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya penegakan hukum, dan semoga keadilan hukum di Indonesia benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh rakyatnya.